Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Saya harap kabarnya sehat selalu dan lindungi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Di sini ada profil saya bagi yang belum kenal. Nama, alamat, umur, hobi, nomor WA jika ada yang ingin berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan langsung saja di nomor yang tertera di situ. Yang lainnya ada akun media sosial saya. Baik, di perkenalan selanjutnya kita akan mengingat kembali pelajaran waktu kelas 7, akidah akhlak. Akidah ini artinya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Akidah itu berasal dari aqada yaqidu aqidatun, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberikan pengertian seperti ini: sesuatu yang terikat kepada hati dan hati nurani. Akidah ini sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surah Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksud akidah di sini bagaimana? Akidah itu adalah sebuah perjanjian atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jadi ketika kita sudah mempercayai Allah Subhanahu wa taala, jangan digadaikan dengan yang lainnya. Akhlak ini bagaimana? Akhlak ini apa sih? Akhlak ini berkaitan dengan tingkah laku, perilaku kita di kehidupan sehari-hari, di dalam bermasyarakat ataupun di dalam berkeluarga. Baik atau buruk, itulah berakhlak. Selanjutnya kita akan membahas atau mengingat kembali bagi yang sudah pernah ingat atau pernah membacanya, sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dan bagian demi bagian? Kita kasih contoh simpel begini. Tadi pagi kita sarapan. Ketika kita sarapan, kita menyuap nasi satu demi satu, sesuap demi sesuap, sesendok demi sesendok. Itu akan jauh lebih nikmat ketimbang kita makan satu piring langsung masuk ke mulut kita. Hal itu tidak akan. Lalu bagaimana? Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Kenikmatan yang lain adalah ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur, bagian demi bagian, Al-Quran itu mudah diterima. Al-Quran itu mudah nempel. Pada zaman dahulu tidak ada Al-Quran. Begitu turun Al-Quran, tidak ada yang menuliskannya. Tidak ada kertas, tidak ada media sosial untuk mengakses. Dulu orang bagaimana cara mengingatnya? Ada yang menuliskannya di atas batu, ada yang menuliskannya di daun kering, ada yang menuliskan di tulang, dan lain sebagainya. Sebagian banyak hanya dihafalkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kenikmatan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Selanjutnya, periodisasi turunnya Al-Quran. Inilah salah satu cara atau proses diturunkannya Al-Quran. Periode pertama Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surah diturunkan selama 12 tahun 5 bulan.
Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ini adalah ayat atau surah yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yakni surah Al-Alaq, sebanyak 5 ayat. Selanjutnya kita masuk ke periode Madinah. Periode Madinah ini wahyu yang ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah turun selama 9 tahun 9 bulan. Wahyu terakhir diturunkan ke Nabi Muhammad adalah surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Faman turra fi makhmasatin khaira mutajani fi li ismi fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan bagimu nikmatmu, dan telah kuridai Islam itu jadi agamamu. Ini periode ketika Al-Quran diturunkan di kota Madinah. Selanjutnya, sejarah pembukuan Al-Quran. Ketika Al-Quran turun pertama kali, tidak ada yang membukukannya. Jadi banyak sahabat yang langsung menerima kalam dari Rasulullah SAW, menerima firman Allah dari perantara Rasulullah. Para sahabat banyak yang menghafalkannya, hingga pada khalifah pertama Al-Quran itu mulai dibukukan. Lihat pada layar monitor Anda, Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah. Pada masa itu ayat Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah. Karena kefasihan dan keindahannya bahasa luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Jadi hari ini jika kalian masih banyak yang belum baca Al-Quran atau malas membaca Al-Quran, mulai hari ini rajinlah baca Al-Quran. Nikmati dan pelajari ayat-ayat Al-Quran itu, kalimat-kalimat yang indah, kata-kata yang indah, kalimat yang indah, semua itu berada dalam Al-Quran. Secara pada zaman itu banyak sahabat yang bersembunyi-sembunyi mendengarkan Rasulullah SAW mengaji, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, karena kefasihannya, karena keindahan ayat-ayat. Dalam kelompok itu terdapat beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal dan melihara surah Al-Quran. Ayat-ayat mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qurra. Itulah sebutan buat sahabat yang rajin membaca Al-Quran dan memelihara surah-surah dan ayat-ayat mereka. Tadi bagaimana cara mengingatnya? Tadi seperti saya sebutkan di awal, para sahabat itu mengingatnya dengan cara menghafalkannya tentunya. Selanjutnya mereka tuliskan di batang pohon, di batang kayu, di batang tulang, di tulang hewan, batu dan lain-lain. Selanjutnya, setelah Rasulullah SAW wafat, Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah SAW. Sesudah Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghafal Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan turunnya. Dan 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. Kemudian naskah ini dan mushaf yang ditulis melalui perintah khalifah pertama tidak berbeda, kecuali dalam satu hal, yaitu bahwa surah Al-Bara'ah dalam surah mushaf khalifah diletakkan di antara surah-surah Mi'un, dan surah Al-Anfal diletakkan di antara surah-surah Matsani. Sedangkan dalam mushaf Imam
Surah Al-Anfal dan Baroah diletakkan di antara Al-A'raf dan Yunus. Jadi bayangkan bagaimana pada zaman dahulu sahabat mengumpulkan mushaf ayat Al-Quran dan menyusunnya, sehingga kita hari ini tinggal membacanya, menikmati susunan ayat Al-Quran. Tidak perlu kita jauh-jauh ke Madinah, ke Mekah untuk mengumpulkan ayat Al-Quran, dan atau hanya sekedar kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bersyukur pada hari ini kita sudah diberikan atau sudah diberikan Al-Quran yang utuh, kita tinggal membacanya dan mempelajarinya. Jadi pesan buat anak-anak, jangan bosan untuk membaca Al-Quran di rumah walaupun hanya 5 ayat. Sekian pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung di kolom komentar atau hubungi nomor WA yang ada di depan tadi. Caranya informasi, jangan lupa ketika berkomentar ucapkan salam, perkenalkan diri, dan langsung ke inti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.